Jadi nggak bisa untuk kita melakukan sesuatu cuma dengan satu anggota tubuh. Kita hanya menjadi orang yang people pleaser, kita jadi orang yang say yes, ada dampaknya pada saat itu. Ketika kita harus bekerja sama orang, nggak bisa selamanya kita andalin perasaan. We need to manage our own expectations gitu. Ya gimana, apa yang mau dibawa mati, habis gajian aja uangnya habis, yang mau dibawa mati apaan gitu kan. Toxic nih, tapi lihat istirahat, lihatnya LinkedIn. Beriman bukan karena, tapi sekalipun gitu. Definisi perintis ya, perintis bukan pewaris, bukan penglaris. Shalom Faith Fam, kembali lagi kita di program Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Nah, kenalin, nama aku Rainer yang akan menjadi host kalian selama 30 menit ke depan. Nah, mungkin buat teman-teman di sana yang belum tahu apa itu Faith Minutes adalah sebuah ruang diskusi bagi kita untuk mendengarkan pengalaman, mendengarkan cerita inspiratif, dan tentunya dari narasumber yang inspiratif juga. Nah, tujuannya apa? Ya pastinya untuk menguatkan iman kita, merefresh iman kita, jadi kita mendapatkan sesuatu yang berdampak, sesuatu yang bermakna dalam waktu yang singkat. Nah, teman-teman, kita pada hari ini masih membahas tema yang sama dengan episode-episode yang sebelumnya, yaitu toxic relationship. Apa sih itu toxic relationship? Ya dimana mungkin ada di teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan toxic relationship itu apa. Dan rasanya ini adalah sebuah fenomena yang rasanya mungkin kita ada di dalamnya, tapi kita hindari, tapi kita nggak mau ngomong soal itu. Nah, oleh karena itu, kita bahas, kita kupas dengan lebih dalam lagi di dalam program Faith Minutes ini. Nah, pada hari ini aku kedatangan nih seseorang narasumber yang tentunya akan membagikan pengalaman yang membagikan ceritanya mengenai toxic relationship ini. Kalau ngomongin soal toxic relationship pastinya banyak ya. Ada di hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan percintaan, hubungan apapun itulah yang teman-teman berada di dalamnya. Nah, pada hari ini kita akan lebih dalam lagi mengupas tentang toxic relationship di dalam organisasi. So, aku pada hari ini kedatangan nih seseorang yang menjadi sumber inspirasi itu yang dimana kita akan kupas nih perlahan-lahan mengenai ceritanya apa sih toxic relationship yang dialaminya di dalam organisasi. Mungkin aku boleh sambut di sini kita kedatangan Kak Nathan. Halo Kak. Ada bicara nih. Yeay. Oke. Yeay. Nah, untuk ngobrol lebih dalam nih soal ini, mungkin sebelumnya aku pasti pengen tahu dulu dong. Mungkin teman-teman di sana belum tahu nih Kak Nathan itu siapa sih, dan Kak Nathan itu seorang apa. Kenapa Kak Nathan menjadi sumber inspirasi kita dan sumber narasumber kita untuk menjadi orang yang paling tepat untuk berbicara soal toxic relationship dalam organisasi. Mungkin boleh perkenalan secara singkat Kak? Oke, hi Rainer dan juga Faith Fans, hi guys. So ya, aku Nathan, jadi I'm a professional worker aja, ya just only a professional worker, umbi gitu ya, umbi korporat, a professional worker. Kemudian juga I involve kalau di Mawar Saron ya, I involve juga sebagai guru sekolah minggu. Faith Kids mana suaranya? Oh nggak ada. Oke, KPA suaranya. Oke. Ya, guru sekolah minggu juga, terus kemudian juga support buat KPA juga, full support, thank you so much. Dan juga ada di komisi ibadah, ada banyak lah gitu ya. Dan juga terlibat juga sih di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan yang ada di gereja. So ya, kenapa mungkin hari ini being invited? Mungkin karena I would like to share several experiences yang mungkin bisa menjadi perenungan, menjadi tips, menjadi insight juga buat kita semua di podcast kali ini for sure. Oke, makin gak sabar banget nih aku buat kupas perlahan-lahan. Kita kupas kulit umbi-umbian itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku pengen tanya dulu deh sekarang. Kesibukannya Kak Nathan tuh apa sih sekarang? Oke, kalau kita ngomong kesibukan sibuk. Tapi kesibukan yang paling dominan adalah, of course, yang pertama adalah bekerja, ya, karena kita butuh zat hara itu untuk hidup, ya. Oke, bekerja, kemudian pelayanan juga, dan juga terlibat juga untuk support several students event. Misalnya mereka punya perlombaan terkait dengan bisnis. Biasanya aku support mereka lewat menjadi juri ataupun speakers. Jadi kurang lebih ya kesibukannya itu sih ada di dalam situ. Loves to do workout juga. Jadi ya making life balance. For sure. Healthy life gitu ya. Healthy life. Oke. Quarter life crisis. Jadi quarter life balance gitu. Yes. Oke, sip.
Nah, oke, mungkin tadi aku dengar Kak Nathan itu kesibukannya sekarang dalam bekerja, terus abis itu helping several students juga, bantu mungkin ada beberapa murid, dan juga mungkin dalam pelayanan di gereja juga. Yang pastinya itu gak jauh-jauh dari organisasi, benar dong? Yes. Ya kan? Nah, menurutnya Kak Nathan ini seberapa penting sih komunitas atau organisasi? Dan mengapa? Oke. So I think it's very important untuk kita tentunya buat Rainer dan juga Faith Fams untuk kita ada di dalam organisasi gitu loh. Why? Karena yang pertama adalah kita harus tahu bahwa manusia itu nature adalah makhluk sosial. Karena ada beberapa hal, something yang besar yang nggak bisa hanya dilakukan seorang diri gitu loh. Even bahkan di Alkitab aja itu dibilang bahwa kita semua adalah satu tubuh yang banyak anggotanya. Jadi nggak bisa untuk kita melakukan sesuatu cuma dengan satu anggota tubuh gitu loh. Jadi makanya that's why kenapa kita perlu juga untuk join organisasi ataupun komunitas gitu. The second one adalah kita bisa membentuk yang namanya adalah sharpening your values dan juga sharpening your skill set juga gitu loh. Karena sesuai juga dengan di Alkitab di Amsal bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu. Jadi itu adalah part di mana kita bisa membentuk values kita dengan lebih baik gitu ya, supaya kita bisa menjadi ciptaan yang makin sempurna. Tapi at the same time juga menambah value diri sih dengan ikut join di organisasi ataupun komunitas gitu loh. Even you are a member atau even teman-teman mungkin di komunitas berperan sebagai pengurusnya, mungkin ketuanya ataupun badan pengurusnya, it will adding values gitu kepada diri kita dan juga kita bisa kasih values juga kepada ya organisasi tersebut. Oh, jadi dari jawabannya Kak Nathan, organisasi itu penting banget ya. Selain it's a basic human needs, maksudnya tadi ya karena kita makhluk sosial, mungkin di Alkitab juga dibilang kalau kita ternyata harus bergerak secara satu tubuh, yang which is kita butuh banyak orang untuk bergerak ke satu tujuan. Dan tadi ya nambah value juga gitu ya. Oke. Wah, aku dari satu pertanyaan aja aku udah terinsight banget. Apa kita tutup di sini ya? Enggak dong. Nah, oke, jadi mungkin kalau tadi kita udah tahu ya seberapa penting organisasi atau seberapa penting komunitas itu dalam hidup kita. Nah, tapi aku mau balik lagi nih ke tema kita pada hari ini. Oke, mungkin di kulit luarnya organisasi, komunitas is a good thing. Maksudnya banyak banget benefitnya dan ya itu membuat value diri kita bertambah. Tapi nih, kalau ngomongin soal kesehatan dalam diri kita, mungkin gak cuma kesehatan fisik, let's say kesehatan mental kita, yang dimana pada hari ini tuh berhubungan dengan toxic relationship gitu. Kadang dengan kita bergerak atau bekerja bersama banyak orang, itu kadang ada tuh hal-hal atau situasi yang ternyata nggak cocok sama kita. Nah, mungkin aku pengen tanya nih ke Kak Nathan, pernah nggak sih ngerasain ada situasi atau masalah di komunitas yang berpengaruh sama vibes di komunitas itu? Let's say kayak misalkan kita dalam komunitas sama A dan B nya berantem, jadi akhirnya jadi nggak enak, jadi canggung gitu kan. Ya mungkin, nah aku makanya penasaran nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman Kak Nathan seperti itu di dalam organisasi atau komunitas? Kalau kita ngomongin namanya gesekan, challenges, pasti ada. Salah satu hal yang mungkin yang paling common di dalam komunitas adalah ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi atau suatu komunitas, biasanya orang Indonesia itu cenderung sungkan. Cenderung untuk menjadi people pleaser, cenderung untuk menjadi a say yes person gitu. So when ketika aku masuk ke dalam sebuah komunitas baru itu mungkin sekitar tahun 2020 gitu ya. Nah, di situ aku coba untuk masuk. Kemudian, wah ini organisasi bagus banget gitu loh, organisasi bagus banget. Tapi pada saat itu the challenge adalah maklum nih orang Indonesia sungkan gitu ya, dan I'm not a person yang memang bisa speak up pada saat itu loh, in terms of apapun lah gitu. Nah jadi pada saat itu memang aku serba iya aja sih gitu. Gue serba iya, ya sudah ngerjain ini, iya, ini lo gimana sih, iya gitu. Jadi semuanya serba iya. Nah sehingga itu pun juga sometimes itu menjadi proses dalam diri. Ternyata kalau kita misalnya menjadi orang yang people pleaser, kita jadi orang yang say yes, ada dampaknya pada saat itu. Dampaknya sih kalau di gue pada saat masuk dalam komunitas itu, tumbuh di dalam environment yang mengharuskan you need to say yes, you cannot say no gitu. Karena memang orang baru dan juga dengan pemahaman senior is right,
rule nomor 1, nomor 2 kalau seniornya salah back to number 1 gitu loh. Dan itu sangat berpengaruh, jadi serba nggak bisa ngomong enggak. Terus kemudian susah dalam ngungkapin opini, perspektif gitu ya. Nah, itu berdampak tuh. Jadi ya kurang lebih ya setahunan lah gitu ya. Jadi kayak ya udah diem aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Nah, tapi akhirnya ada nih satu titik baliknya, yaitu adalah I still want to help this organization, tapi nggak bisa begini terus. Nah, di titik itulah akhirnya I become a person yang speak up dan mencoba untuk bisa say no, because say no is a better way to say yes, gitu loh. Kenapa tuh? Ya, say no is a better way to say yes, tapi bersyarat, gitu. Misalnya contoh, let's say katakanlah di kerjaan gitu ya. Tolong dong bikinin ini, tolong dong buatin ini, but you know that it is not in your job description. Gitu kan, jatuhnya kan jadi membantu teman gitu ya. Kita yang ngerjain, kredit saya buat dia nih, gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya ya you can choose you want to do it or not. Kita mau lakuin itu atau enggak. Misalnya contoh katakanlah kalau misalnya request itu datangnya udah mendekati jam pulang saya. Pasti aku bisa bilang, sorry, nggak dulu gitu. Sorry, nggak bisa bantu nih karena abis ini ada other agendas gitu. Pertama kali yang memang terjadi ketika kita, khususnya gue sih gitu ya, menjadi orang dari people pleaser, menjadi orang yang bisa speak up adalah orang jadi sungkan balik untuk meminta tolong. Ataupun orang jadi sungkan untuk asking for helps gitu. Di awal-awal itu tuh berasa banget. Tapi ya, it's okay gitu. Jadi salah satunya adalah gesekan itu normal, gesekan itu wajar. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita setting the boundaries. Gitu sih. Oke. And be mature. Wah, benar-benar. Jadi setting boundaries is ini ya, benar-benar hal yang malah bukan dari kita harus nunggu keadaan yang membaik dulu nih. Yes. Dari kitanya dulu nih yang harus setting the boundaries yang kayak, oh oke, ada masalah, ada gesekan dalam komunitas itu, it doesn't, mungkin bisa affect, tapi it doesn't affect us karena Betul. kita yang set boundaries gitu. Kita Iya. yang set gimana kita behave gitu ya. Yes, kalau di organisasi perlu banget ditanamkan bahwa business is business, nothing's personal gitu loh. Jadi professionalism itulah gitu loh. So business is business, professional is professional, nothing personal gitu sih. Oke, karena itu ya kayak ketika kita harus bekerja sama orang, nggak bisa selamanya kita andalin perasaan Betul, gitu ya. exactly. Oke, nah tadi yang aku bilang, mungkin bekerja sama orang, gak selama kita bisa mengandalkan perasaan juga. Yes. Dan how tadi Kak Nathan udah ngomong bagaimana how kita set the boundaries. Mungkin aku pengen nanya nih, gimana sih caranya kita menghadapi orang-orang yang sulit diajak komunikasi dan kerjasama di dalam komunitas kita, dalam organisasi kita, yang mungkin dalam kasusnya Kak Nathan bekerja di dalam lingkup kantor, organisasi kantor, pasti banyak lah orang-orang yang sulit diajak ngomong yang keras kepala gitu. Itu gimana sih cara kita menanggapinya? Alright, sebenarnya tuh ada, kalau aku lihat sih ada dua tipikal orang, ada tiga tipikal orang ya. Yang pertama itu adalah orang yang memang kalau kita nggak approach, kalau kita nggak deketin, udah ini orang diem aja. Kita nggak tahu nih, kita udah jelasin ke dia iya, tapi kayak diem aja gitu, nggak ada respon, nggak ada ini, kita chat juga nggak bales. Ini yang diem-diem aja nih. Ini yang tipikal yang apa ya? The silence gitu ya, the silence mode. Ini kita nggak tahu nih silence-nya ngerti atau enggak gitu. Terus kemudian yang kedua, ada orang yang memang tipikalnya adalah very fluid. Very fluid artinya adalah bisa bekerja sesuai dengan porsinya, very ideal person to work with gitu. Sama yang ketiga adalah ada yang sangat expert banget gitu, tapi justru kadang yang dia cari itu sebenarnya adalah bukan lo follow upin kerjaan gue gitu, tapi you appreciate dong my work gitu. Nah, jadi ada tiga tipikal nih gitu. Nah, gimana cara komunikasinya? Kalau based on pengalamanku di kerja ya, based on my experience in the work, untuk ngadepin yang pertama nih, orang yang diam gitu ya, itu kita mesti lebih ekstra untuk persuade. Persuade-nya dalam apa? Satu, make sure, do you understand? Kamu ngerti nggak nih? Saya kasih tahu tuh ini gitu loh. Dan sampai saya ngomongnya A, kamu ngertinya B gitu loh. Karena orang pun iya, maksudnya gini, orang bilang, oke, paham, eksekusinya bisa jadi beda. Gitu loh, ya kan? Misalnya contoh, aku minta Rainer, please make me a glass of coffee.
Kemudian nanti aku ngomong lagi sama yang lain, please make me a glass of coffee, gitu. Kopinya nih definisinya beda nih. Mungkin satu mikirnya americano, satu kopi susu, mungkin satu lagi nanti mikirnya frappuccino dan lain-lain gitu loh. Jadi benar-benar kita harus make sure very active di tipe yang pertama. Kalau di tipe yang kedua, sebenarnya adalah kita lebih, karena ini yang ideal banget ya. Jadi kalau dikasih sebuah job, ataupun kita kasih sebuah instruction, ini paham. Gampang banget lah, gitu. Dan biasanya gampang diarahinnya gitu loh. With a minimum instruction, dia langsung bisa berjalan dengan sendirinya, gitu. Jadi yang kedua sebenarnya nggak perlu terlalu gimana-gimana. Yang penting kita perlu maintain komunikasi sewajarnya aja. Sebenarnya yang ketiga nih. Biasanya yang ketiga itu adalah orang-orang cerdas yang biasanya itu adalah puji aku dong gitu. Tipikal yang please give me compliments gitu. Nah biasanya untuk hal-hal yang seperti ini, yang untuk tipikal yang ketiga ini biasanya kita akan lebih banyak untuk yes ini bagus gitu ya, ini bagus. Cuman biasanya tuh yang expertise ini selain dia butuh komplimen, yang kedua agak sulit untuk diberikan masukan. Oh itu karena mereka sudah ya, because they have claimed that they are the expert. Gitu loh. Nah, karena mereka sudah mengklaim itu, makanya yang perlu kita yang perlu kita lakukan adalah assertive communication. Misalnya, oh ya, ini udah keren banget, bagus banget. Nah, kalau digabungin sama yang ini tadi sebenarnya itu bakal lebih bagus banget loh. Gitu. Jadi lebih asertif, tetap keep appreciate, keep being honest tentang apa yang dia udah sampein, tapi kita tetap berikan masukan, tapi bukannya sifatnya ofensif. Jangan ngomong kayak tapi, cuman, kayaknya enggak gitu ya. Iya. Jangan Kita bilang, iya itu tadi keren banget, tadi keren banget. Nah, si dia juga tadi ngomongnya keren banget. Coba kalau kalian tadi, itu pasti pecah banget sih. Cuman lo keren banget, gila. Gitu loh. Butuh sedikit menjilat. Iya, agak-agak sedikit perlu sugarcoat. Iya. Oke. Something like that. Oh, jadi banyak banget ya ternyata jenis-jenis orang yang sulit untuk berkomunikasi pun ternyata banyak banget macam-macamnya, dan banyak juga beda juga cara pendekatannya gitu. Yes. Oke. Nah, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Biasanya saat masuk komunitas kita akan membawa ekspektasi tertentu. Ya. Ya dong, kayak masuk sebuah organisasi, masuk tempat kerja, we expect something gitu. Ya. Nah, ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi dan menimbulkan kekecewaan, of course, karena sumber kekecewaan is our own expectation. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak di dalam rasa negatif tersebut? Ya. Kalau kita ngomongin ekspektasi, of course, this life is an expectation management game, gitu loh. Gak usah kita membicarakan kayak organisasi, bahkan dalam hidup aja sebenarnya how you manage your expectation gitu. How to be faithful, ya, tetap beriman, how to have faith, tapi nggak expect. Itu aturan umum. Gimana caranya dalam kehidupan pun juga gitu. Gimana caranya tetap percaya bahwa Tuhan akan tolong, tapi nggak yang kayak orang nyari-nyari kapan ya Tuhan tolong, kapan ya Tuhan tolong. Ya ini sama, ketika kita masuk organisasi pun juga sama. Ada beberapa yang mungkin kita masuk organisasi itu adalah expect-nya adalah, gue masuk organisasi ini, gue bisa melesat secepat rocket science, menuju ke atas, menuju puncak, pokoknya bisa. Oh, panjat, gitu. Apa namanya? Memanjat karir gitu ya. kan ya. Ada yang mau karirnya cepet. Di organisasi pun juga begitu. Ada yang, tahun pertama saya masuk sebagai staff, tahun depan saya langsung bisa menjadi ketua organisasi, menuju puncak. Di dalam karir pun juga sama. We have so many expectations gitu. Tapi yang mau aku sampaikan hari ini adalah we need to manage our own expectations gitu. Nah, gimana cara manage-nya? Yang pertama adalah know your why. Nah, biasanya why yang ketika kita masuk organisasi, ketika why-nya itu bukan sesuatu yang sesuatu yang genuine, itu biasanya nggak akan bertahan lama. So you need to manage your own expectations. So first thing first gitu. Tapi bukan berarti yang expecting, ini mah pasti jelek, nggak juga gitu loh. Tapi udah manage your own expectations sebenarnya. Bukan berarti tidak ada ekspektasi, nggak juga. Misalnya nih dalam kerja gitu ya, kita pasti selalu pengen adalah we hope promotions. We're hoping bahwa saya kerja 10 juta, digajinya 10 juta dong gitu. Jangan saya kerja 10 juta digajinya cuma UMR, digaji cuma 5 juta gitu. Biasanya kita udah ada ekspektasi ke sana. So, it's all about managing our expectation. But this is I believe gitu loh. Ketika misalnya contoh katakanlah ya, ketika kita masuk dalam sebuah organisasi atau kerjaan atau komunitas apapun, misalnya katakanlah saya berharap bahwa saya bisa dapat values misalnya katakanlah 10.
Tapi kenyataannya kok saya cuma dapat values dari tempat ini tuh cuma 7 gitu. Percayalah, 3-nya itu lagi ditabung. It's a process. It's a process gitu. Lagi ditabung untuk either bringing you higher, either to bring you on a better place, atau either to bring you to something that you never expect before. Jadi tetap kuncinya adalah how you managing your expectations. Jadi tidak terlalu high, tapi juga nggak yang underestimate. Yang terpenting adalah dari semua manage ekspektasi itu, apa yang kita berikan, values yang kita berikan, nilai kerjaan yang kita berikan itu tetap harus benar-benar the best of the best. Why? We cannot expect untuk organisasi komunitas dan ya kita nggak bisa expect karena kenapa? Yang menjalankan ya manusia juga. Which is di dalam hukum ekonomi kan keinginan manusia nggak terbatas. Ya, selalu ada yang kurang, selalu ada yang kurang gitu loh. Selalu ada yang kurang. Makanya salah satu prinsip yang perlu kita terapkan adalah ya Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes. Oke, luar biasa banget. How Kak Nathan menjelaskan dan ternyata itu juga applicable dalam kehidupan kita ya. Yes. How to be faithful, but not in a expecting way gitu. Iya. That's the most important thing. Beriman bukan karena, tapi sekalipun gitu. Maksudnya iya, betul. Gitu ya. Even if the mountain nggak moving, tetap percaya. Itu iman yang benar. Gitu. Okay. Luar biasa banget. Nah, oke, aku lanjut. Bagaimana cara nih Kak Nathan untuk menjaga komitmen atau semangat? Let's say karena tadi mungkin banyak banget expectation kita yang udah dikecewakan. Yeah. Dan emang sesekali kita udah beriman yang luar biasa, tapi ternyata emang nggak kunjung berubah dalam organisasi itu. Mungkin emang benar-benar wah ini udah toksik banget lah, kita rasanya begitu. Bagaimana sih caranya kita buat ngejaga komitmen atau semangat dalam organisasi itu? Oke, ini relate banget dengan cerita aku di companies ya gitu. Intinya adalah ceritanya pada saat itu, oke, gue udah kerja banget mati-matian nih gitu loh. Udah bener-bener yang sampai, hari Minggu pun gue standby loh. Sabtu Minggu saya standby, Senin sampai Jumat saya bisa standby lebih dari jam kerja saya gitu. Kayak mana nih gitu kan. Mana nih apresiasinya kok saya tunggu-tunggu, saya expect nggak datang-datang. Kayak saya ingin udahan aja deh gitu. Kayak saya ingin mundur, izin ya saya mundur gitu kan. Nah, tapi salah satu hal yang akhirnya kembaliin saya untuk tetap committed to give the best adalah pertama, know your why sih. Tetap balik lagi ke why-nya, kayak kenapa aku mau melakukan ini gitu. Karena pada saat itu, oh iya, aku pengen banget menjadi professionals di bidang finance gitu. Jadi, oke, saya akan lakuin ini kembali gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap doing my best, tetap back to your why. Harus back to your why. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya komitmennya ini tetap bisa kita jaga, itu adalah biasanya kita mesti lihat people at the up and then people at the downside gitu loh. Kita ngelihat orang-orang yang ke atas, kayaknya mereka sukses tidak instan gitu loh. Jadi biasanya aku suka mendengarkan sermon ataupun kisah-kisah hidup orang yang memang merintis dari awal ya, perintis ya. Bukan pewaris. Perintis bukan pewaris, bukan penglaris ya. No. Benar-benar gimana dia akhirnya merintis gitu. Nah, itu membuat aku untuk lebih bersemangat lagi. Tapi at the same time juga ketika memang lagi down gitu ya. Ketika lagi down, kayaknya lagi feel very demotivated banget, itu coba untuk lihat ke bawah juga gitu loh. Oh, mereka aja tuh they want to in my position gitu. They wondering if they are in my position gitu. Mereka aja mau ada di posisi saya. Terus saya males-malesan, nggak mau gitu kan. Maksudnya how dare you gitu loh. Masa iya, apa boleh gitu kan. Emang boleh. Nah, jadi itu Faith Fam sebenarnya find your why, kemudian juga look at the up and also look at the down. Karena ketika look at the up, it will increase our motivation. Ketika kita look at the down, kita bisa menjadi grateful gitu loh. Okay. That's what is the most important thing. Oh, jadi luar biasa banget. Jangan lupa bersyukur, but hopeful also gitu ya. Iya. Grateful and ya faithful juga. Nah, oke. Tadi kalau aku udah lihat nih, cara Kak Nathan memposisikan diri dalam organisasi, melihat ke atas dan melihat ke bawah juga, udah in a good way, in a good track.
Nah, kalau gitu sebenarnya ini dekat nih. Gimana sih caranya Kak Nathan bisa menjadi terang, jadi berkat buat komunitas atau buat organisasi tempat Kak Nathan berada? Oke, sebenarnya kalau jadi terang ya, kita ngomong jadi terang itu adalah orang yang tiap hari bawa Alkitab menjadi pengkhotbah gitu. Ketika kamu nggak bener gitu, kalau kamu melakukan ini kamu dosa, nggak gitu loh. Contoh ya, misalnya gini, kalau di corporate itu erat banget dengan corporate gossip. Tahu nggak ada berita baru nih gitu kan? Nah, biasanya Spill dong, spill. Iya, spill kayak ayo si ini tuh, nah itu. Biasanya di dalam corporate gossip deh gitu ya, corporate gossip atau misalnya lagi ngomongin orang tentang kejelekan orang gitu loh. Nah, as simple as that, respon kita itu bisa menentukan loh. Ide respon kita adalah, iya terus ya. Nah, kalau udah ada nimpalin terus ya, dia tuh, nah itu udah a big no-no banget gitu loh, a big no-no banget ya. Karena ya balik lagi nih, ya kan, identitasnya anak Tuhan itu nggak bisa kayak di dalam gereja malaikat mode, di luar gereja myself mode, itu nggak bisa gitu loh. Jadi memang kita harus benar-benar konsisten gitu ya. Yes. Nah, jadi caranya misalnya contoh corporate gossip gitu ya. Misalnya ada ngomongin orang jelek gitu. Biasanya my response is, tapi dia baik juga loh sama gue gitu. Dia bantuin kerjaan gue di sini gitu. Habis itu biasanya aku bantu untuk alihin ke hal yang lain. Itu jadi terang. Yang kedua adalah be extra miles on what you do. Yang tadi gitu loh. Misalnya orang-orang pada demote. Ya kita mungkin ada titiknya kita demote juga gitu loh. Kita ada titiknya kita demote juga. Cuman tetap memberikan yang terbaik. Karena itu yang membedakan sih. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu adalah gimana caranya supaya kita jadi terang. Bener-bener aku bilang mungkin ini kesannya pragmatis ya gitu loh. Kesannya very idealis banget. Tapi bener-bener yang namanya terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan pribadi itu tercermin. Misalnya gini, kalau aku di kantor aku tuh selalu terkenal dengan Nathan yang pokoknya nyablak tapi tetap sopan, tapi tetap happy, tapi tetap bisa bring the joy. Sehingga apa? Orang-orang berpikirnya, ini kayaknya orang gak ada masalah hidup deh. Hey, kamu tidak tahu saja. Masalah hidup saya ada. Gitu. Nah, itu something yang simple kayak gitu, yang bikin orang berpikir atau berasumsi, ini kayaknya orang gak ada masalah hidup deh. Ini kayaknya orang happy-happy aja deh. Gitu. Itu salah satu juga yang bisa kita lakukan sih. Jadi, yang pertama dari sisi respon, kemudian yang kedua juga dari sisi kualitas kerja yang kita berikan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberkati orang juga lewat ya vibes kita gitu loh, lewat vibes kita yang dimana result vibes-nya itu adalah bukan karena lo habis dapet THR terus kayak lo happy, ntar THR-nya hilang gitu ya. Kayak hilang gitu loh. Sekarang kan lagi tren nih ya kan, aduh uang mah nggak dibawa mati gitu kan. Ya gimana, apa yang mau dibawa mati, habis gajian aja uangnya habis, yang mau dibawa mati apaan gitu kan. Nah, tapi ya maksudnya dibalik tren-tren yang seperti itu, tapi kita tetap hadir untuk ya emang uang nggak dibawa mati, mungkin ya nggak habis gajian uangnya cepet habis, tolong bertobat gitu ya, bertobat, tapi ya sorry, sumber sukacita saya sih bukan duit gitu, sumber sukacita saya dari Kristus. Yes, ada amin. Gitu. Luar biasa banget. Nah, oke. Kayaknya dari ceritanya Kak Nathan itu ya, kita udah bisa tahu banget nih gimana caranya jadi terang di organisasi, di lingkungan pekerjaan, di komunitas. Nah, let's say ternyata kita sadar nih, kita berada di organisasi yang toxic. Nah, yang udah tahu nih, aduh, gue udah sangat happy, gue udah sangat siap untuk menjadi terang di organisasi, tapi ternyata toxic gitu. Gimana? Kalau Kak Nathan responnya itu gimana? Apakah akan keluar dari organisasi itu atau menjadi agen perubahan? Tadi menjadi terang dalam organisasi itu. Nah ini pertanyaan yang menarik nih ya. Jadi ini juga mungkin Faith Fam juga berasa gitu loh ya kan. Aduh, kantor tempat saya toksik nih gitu. Aduh, saya resign aja kali ya. Sampai dengan 3 tahun kemudian masih kayak begitu aja. Aduh, toksik nih. Toksik nih, tapi lihat istirahat, lihatnya LinkedIn. LinkedIn. Tapi masih stay 5 tahun di company yang sama gitu ya. Nah, ini very interesting karena memang di toxic relationship ini sangat very concern lah gitu, very concern untuk khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Tapi gini, if you are at a toxic relationship atau toxic community, please check yang pertama adalah toksiknya itu di bagian apa dulu. Kalau toksiknya hanya di 1-2 orang, kemudian toksiknya itu mungkin cuma di cara komunikasi, bukan something yang fundamental, you can be the agent of change, gitu loh. Bisa jadi agent of change dengan
memberikan terobosan. Atau yang kedua, as simple as set a boundaries. Udah. Karena set a boundaries itu penting teman-teman dimanapun kita berada gitu loh. Buat ini ada juga Fat Fans yang lagi mendengarkan gitu. Set boundaries itu penting. Jadi kita tetap bisa untuk grow at that place. Cuman kita harus pagerin nih gitu. Batasan-batasan apa aja yang boleh dan tidak boleh. Itu pertama. Jadi kalau misalnya toksiknya itu bukan di hal-hal krusial, it's fine. Tapi, if the toxic culture atau the toxic relationship itu sudah berpengaruh kepada nilai-nilai fundamental, nah itu yang harus kita lihat. Misalnya contoh, mengharuskan kita untuk manipulasi data, mengharuskan kita untuk doing something yang bertentangan dengan firman. Nggak bisa. Bertentangan sama value kita, Iya, sama value bertentangan. firman yang Iya. kita tahu gitu ya. Something yang bersinggungan dengan values, yang bikin akhirnya values kita going down, itu zero tolerance. Zero tolerance, dan ya udah, the best way untuk kita stop itu adalah exit. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan, kalau untuk kita umbi, Tuhan sudah memberikan ladang yang lebih subur untuk kita tumbuh di sana. Gitu loh. Jadi kalau misalnya memang masih bisa bertahan, percayalah berarti itu belum fundamental tantangannya. Masih yang dasar-dasar lah. Cetek-cetek gitu ya. Oke, mungkin tadi udah banyak cerita Kak Nathan, mungkin boleh minum. Ya, kita ngopi dulu Ya. ya. Ini penting ya guys ya. Fate Kafein. Minutes. Asik. Mantap nih ya, Fate Minutes. Nanti dijual nggak merchandise-nya? Soon ya, Oh, nanti soon tunggu ya, aja. soon ya. Tunggu ya guys ya, Soon ya, tunggu. teman-teman ya. Ditunggu aja kalau kita udah besar. Asik. Oke, Oke. what's next? The last question untuk Kak Nathan. Bagaimana caranya kita menemukan organisasi yang tepat for us? Oke, menurutku ya, untuk sebuah organisasi yang tepat tuh ada 3. Yang pertama adalah values. Organisasi yang bisa values-nya sama, fundamental values-nya sama, it can be a good place for you to grow. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang bisa fruitful. Yang bisa fruitful artinya gini, values udah sama, tapi kita di situ aja. Sebenarnya kita mesti lihat lagi apakah di tempat ini kita masih bisa growing atau enggak. Gitu Atau loh. malah stuck gitu ya? Iya, atau malah stuck. Gitu loh. Sebenarnya kita mesti, ini sebenarnya agak jam terbang sih untuk melihat apakah kita bisa grow ataukah mungkin this is not the right place for me, yang memang aspirasi untuk growing. Karena gini, di dalam organisasi khusus dalam kerja ya, ada orang yang memang kerja mencarinya itu adalah I want to grow. Saya mau skill saya grow, saya mau tanggung jawab saya grow. Tapi memang ada juga orang yang memang looking for organisasi untuk mencari stability. Nggak grow nggak apa-apa, yang penting saya secure. Nggak apa-apa nggak grow, yang penting gaji saya aman. Gaji saya aman, saya Gitu. bisa hidup bulan-bulan ke depannya Iya, lah gitu. nggak apa-apa nggak promote, yang penting hidup saya balance. Itu ada, gitu loh. Nah, tapi kita mesti lihat ya, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, pasti maunya grow dong, ya kan? Bukan yang penting mah masuk deh di transfer, kan nggak gitu. Konsep kita kan bertumbuh, berbuah, habis itu buahnya bisa dinikmati Buah orang lebat, lain. iya. Nah, kalau misalnya kita nggak bertumbuh, buah apa, ya kan? Buah apa yang bisa orang cicipi kalau nggak tumbuh nih pohon, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Jadi, how fruitful, room for growth-nya lah intinya. Dan yang ketiga adalah capacity to forgive. Jadi, ketika kita ataupun seseorang melakukan kesalahan, how they treat the person. Karena ada biasanya gini, yang benar itu kan adalah when it is your first mistake, harusnya there's a second chance. Tapi kan ada yang first mistake, nggak major, kesannya seakan-akan katastrofik nih yang dibikin, gitu loh. Padahal sebenarnya tetap balik lagi gitu on the organization, karena memang nature-nya human, professionalism, logic, yes, tapi tetap ada guts and feelings juga gitu loh. Tetap di dalamnya ada kasih. Nah, itu sih 3 hal itu tadi yang menurut aku values harus klop, room for growth ada, dan yang ketiga adalah tetap bisa forgive. Oke, luar biasa banget. Daging banget obrolan kita hari ini ya. Yes. Jadi
dari kita tadi udah mengetahui, dari kita tahu nih, oh ternyata kita masuk dalam di dalam toxic organization, ternyata itu tuh it doesn't matter karena kita punya value, kita punya boundaries yang kita set, dan tadi ya kita udah tahu gimana caranya kita menemukan organisasi yang tepat. Jadi bukan cuman kayak kita ngecek tuh requirements-nya usia minimal berapa, terus bisa ini, bisa itu, bisa A, B, C, D, E, tapi ternyata juga kita harus sesuaiin sama diri kita ya. Yes. Our values, apakah itu menjadi ladang yang bisa kita tumbuh di sana, dan juga tadi how we treat, di gimana caranya kita forgive gitu ya. Ya Capacity betul, to Rainer dan forgive. juga Faith Fams mencari komunitas yang tepat tuh kayak mencari judul bibit bibit bubutnya harus ya. Oke, tapi but it needs time juga ya. Iya. Gitu. Oke, nah aku yakin banget Faith Fam pasti diberkatin dari apa yang Kak Nathan hari ini udah bagikan kepada kita, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan juga value-value yang Kak Nathan share sama kita, dan mendapatkan sudut pandang baru nih dari podcast hari ini. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Yes. Oke, nah terima kasih ya, aku balik lagi thank you banget nih buat Kak Nathan yang hari ini udah berbagi cerita, udah berbagi nilai hidup yang sangat insightful, yang sangat-sangat valuable buat kita semua, dan pastinya memberkati gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi buat Faith umbi-umbi di luar sana, Faith Fam ya. Oke, buat Faith Fam di luar sana, mungkin aku pengen, kita pasti penasaran nih, pengen dengar. Oke, karena Tan boleh deh sebut kata-kata terakhir, kata-kata hari ini Kak, boleh deh. Kata-kata hari ini. Buat nge-closing Aku udah siapin podcast kita pada hari ini. Oh, khusus udah siapin, untuk, luar biasa banget. Ini ya, Faith Minutes kali ini. Khusus banget untuk Faith Fam semua udah disiapin. Oke, kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. There is no such thing as an ideal place to grow. Therefore, we exist to make the place closer to ideal. Luar biasa banget, artinya jangan merokok. Nggak, artinya adalah nggak ada tempat yang sangat ideal, tempat yang ideal banget untuk tumbuh. Makanya ada kita, anak-anak Tuhan, untuk membuat komunitas atau tempat tadi menuju ke arah yang ideal. Amin. Ada amin. Oke, nah aku mau say thank you lagi sekali lagi ke Kak Nathan pada hari ini udah menyediakan waktunya, udah datang ke podcast Faith Minutes hari ini. Pastinya Faith Fam terberkati juga, aku secara pribadi merasa terberkati. Dan buat teman-teman Faith Fam di rumah atau dimanapun kalian berada, kalau misalkan episode pada hari ini relate dan memberkati kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Klik juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update episode kita yang terbaru. Dan kita juga hadir loh di sosial media lainnya, di Instagram yaitu di @faithminutes. Jadi teman-teman bisa langsung tunggu aja dan stay tune update-update kita selanjutnya. Nah, oke, selamat bertumbuh, berbuah, dan juga serta berakar lebih dalam di dalam Faith Minutes, growing faith in minutes. Sekali lagi aku mau say ke Kak Nathan yang hari ini udah datang pada hari ini. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya Faith Fam. See you and God bless you. Dadah. Bye-bye.